Melihat mata lawan bicara saat sedang berbicara itu bagian penting dari komunikasi. Sederhananya, ini bukan cuma soal saling menatap, tapi tentang bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir dalam percakapan. Eye contact yang tepat itu jadi sinyal nonverbal yang kuat, menunjukkan respect, percaya diri, dan ketulusan. Penting juga diingat, ini bukan berarti menatap terus tanpa jeda. Justru etika yang baik itu ada di keseimbangan, tatapan yang natural, nyaman, tidak kaku, dan tidak terasa seperti menekan. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etiku, Beretiket dan Berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita berbincang tentang etiket dan mannerism kini, mindfulness, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kalau kata-kata bisa berbohong, suara bisa disiasati, mata gak ikut main peran, dia selalu jujur, kadang terlalu jujur. Dan justru dari situ kita bisa tahu banyak hal tentang seseorang, bahkan sebelum dia selesai bicara. Video kali ini saya akan membahas lagi satu hal ini yang sering terlupakan dalam komunikasi, atau bahkan ada yang enggan melakukannya, tapi sebenarnya punya dampak besar banget dalam cara orang menilai kita. Eye contact. Melihat mata lawan bicara saat sedang berbicara itu bagian penting dari komunikasi. Artinya kita mendengarkan dengan seksama atau active listening, memperhatikan, dan ini bagian etika percakapan yang baik. Sederhananya, ini bukan cuma soal saling menatap, tapi tentang bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir dalam percakapan. Eye contact yang tepat itu jadi sinyal nonverbal yang kuat, menunjukkan respect, percaya diri, dan ketulusan. Seakan kita bilang tanpa kata, "Hey, saya mendengarkan kamu dan saya menghargai apa yang kamu sampaikan." Tapi penting juga diingat, ini bukan berarti menatap terus tanpa jeda. Justru etika yang baik itu ada di keseimbangan, tatapan yang natural, nyaman, tidak kaku, dan tidak terasa seperti menekan. Karena kalau terlalu intens bisa terasa mengintimidasi, tapi kalau terlalu sering menghindar juga nggak bagus. Bisa terbaca sebagai tidak percaya diri atau tidak tertarik. Dan hal sesederhana ini sering banget jadi penentu first impression seseorang terhadap kita. Bahkan sebelum isi pembicaraan benar-benar dinilai. Sekarang coba bayangkan situasi ini. Kamu sedang berdiri di satu acara, bicara dengan seseorang. Dia ada di depanmu, tapi matanya ketahuan mencuri-curi ke bawah, ke arah handphone yang dipegangnya. Notifikasi masuk, layar menyala, dan fokusnya terpecah di tengah percakapan. Secara logika, dia masih di situ. Tapi secara rasa, kamu akan merasa, dia ini setengah-setengah. Dia ini gak sepenuhnya dengerin aku nih. Ada bagian dari perhatian yang tidak benar-benar bersama kamu. Apa rasanya? Kali lain saya pernah melihat video berita. Seorang tokoh penting sedang memasuki satu ruangan, ke satu acara, menyalami banyak orang sambil berjalan. Tapi di saat yang sama, beliau juga berbicara ke orang lain yang mendampinginya. Secara teknis
semua tetap berjalan. Ada salaman, senyum, percakapan, dan orang yang disalami memandangnya barangkali berharap akan menyampaikan sesuatu. Bahkan mungkin ada rasa sedikit kecewa. Jadi, kalau kita perhatikan, ada lapisan kecil yang hilang. Koneksi penuh di momen itu. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi di komunikasi, detail kecil justru yang paling cepat dibaca orang lain. Nah, dari sini kita masuk ke inti pembahasan. Etika eye contact yang tepat dalam komunikasi. Karena kadang yang membuat seseorang merasa nyambung dengan kita bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita hadir saat kita mengatakannya. Dan dari sini kita bisa mulai melihat lebih dalam. Kenapa eye contact bisa membangun trust dengan cepat? Apa saja kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar? Dan bagaimana cara menggunakannya dengan lebih natural, terutama dalam konteks profesional, presentasi, atau percakapan penting. Karena ternyata hal yang terlihat sederhana ini punya banyak layer yang sering kita tidak sadari. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, etiket eye contact. Kalau ini kita ubah dari aturan komunikasi jadi sesuatu yang lebih hidup, seperti cara seseorang membawa dirinya di ruangan tanpa harus banyak bicara, maka eye contact itu bukan teknik. Ia adalah bahasa kehadiran. Bukan seperti sidik jari yang untuk memastikan ini benar kamu dan kamu yang ada di situ sepenuhnya. Berikut key eye contact etiquettes yang bisa kamu praktikkan. 1. Jangan ngelok tapi ngerasa 50-70 rule. Kalau kamu lagi ngomong, bicara, jangan tatap terus-terusan. Cukup sekitar 50% saja, biar gak terasa maksa atau bikin gerah. Tapi kalau kamu lagi dengerin, naikkan jadi 70%. Karena di situ kamu lagi menguatkan orang yang sedang bicara. Menunjukkan keterlibatan. Intinya, saat ngomong, kamu berbagi perhatian. Saat dengerin, kamu ngasih ruang lebih besar. Kedua, ada jeda natural, the pause of breath. Bukan kontak mata yang menatap, 3 to 5 second rules. Tatapan itu bukan nempel terus, cukup tahan 3-5 detik lalu lepas sebentar. Kayak ngobrol santai, ada masuk, ada jeda. Bukan tatap-tatapan yang bikin tegang, yang penting ada ritme, bukan kaku. Ketiga, the soft break, alih pandang yang halus. Hindari menatap terus-menerus yang bikin orang jengah. Kalau mau buang tatapan, jangan langsung lihat ke bawah, tapi lebih enak geser sedikit ke samping, jadi kesannya tetap tenang, bukan menghindar atau gugup, tapi kayak lagi mikir atau refleksi sebentar. Keempat, ini mode mendengarkan dengan mata, the listening gravity, mendengarkan yang benar-benar total. Pas orang lagi cerita, tatapan kamu lebih stay. Gak perlu lebay, cukup stabil ditambah sesekali anggukan kecil. Intinya biar orang ngerasa aku didengerin beneran. Bukan cuma ditunggu selesai ngomong. Tatapan yang tahan sedikit di akhir. Di akhir kalimat penting jangan langsung lepas kontak mata. Tahan sebentar saja. Biar poin kamu gak jatuh begitu aja, tapi nempel di orangnya. The triangle gaze of elegance. Ini tatapan rileks profesional. Teknik ini cukup efektif. Jangan cuma fokus ke mata terus. Gerakkan pelan arah tatapanmu
di area segitiga lawan bicaramu, di mata, hidung, mulut. Jadi nggak kaku, tapi tetap terlihat confident dan natural. Fokus pandangan pada area di antara mata dan pangkal hidung. Ini dikenal sebagai tatapan profesional atau bisnis, atau segitiga yang mencakup mata dan mulut untuk tatapan sosial atau tatapan gaul. Lalu ada peka situasi dan budaya. Gak semua tempat cocok dengan eye contact intens. Ada konteks yang butuh lebih lembut, lebih rendah intensitasnya. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi soal lagi di mana dan sama siapa. Ini meskipun dalam budaya barat, Amerika, Inggris, dan Eropa umumnya, kontak mata langsung dianggap sebagai tanda honesty, kejujuran. Di banyak budaya Asia, Afrika, dan Amerika Latin malah menghindari kontak mata langsung yang lama. Justru itu tanda penghormatan, terutama kalau sedang bicara dengan yang dituakan atau senior atau keatasan. Terakhir, the virtual rules atau kalau kita berbicara di online. Kemana sebaiknya mata kita? Di video call, di Zoom meeting, jangan lihat wajah orang di layar saja. Lihat ke kamera sesekali. Biar orang ngerasa kamu lagi ngomong langsung ke mereka, bukan ke layar. Di situasi apapun, selesai bicara bukan berarti selesai hadir. Tetap angkat pandangan, jangan langsung turun. Kapan eye contact itu penting? Eye contact bukan soal harus menatap terus, tapi soal kapan kamu benar-benar hadir di momen yang tepat. Saat di profesional dan interaksi sosial. Di dunia kerja dan pertemuan formal, eye contact adalah cara paling tepat, paling cepat untuk membangun kesan aku hadir dan aku siap. Saat perkenalan, tatapan singkat, ditambah senyum kamu, ditambah jabatan tangan kamu, ini langsung membangun trust tanpa banyak kata. Saat ngobrol, 50-70 rules, waktu bicara, tatapan mata cukup sekitar 50%. Waktu dengerin, naikkan ke 70%. Ini bikin kamu terlihat percaya diri tanpa terasa maksain. Di saat interview kerja, eye contact yang stabil menunjukkan kamu siap, tenang, dan menguasai diri. Di meeting dan presentasi, tatap orang per orang, bukan hanya layar atau satu titik. Ini bikin pesanmu terasa lebih personal, bukan sekedar yang disampaikan. Saat mendengarkan, tatapan yang hadir adalah tanda kamu menghargai isi pembicaraan orang lain. Hubungan personal dan emosional. Di level ini, eye contact bukan lagi soal profesionalisme, tapi soal koneksitas. Saat obrolan emosional misalnya, tatapan yang tenang bikin orang merasa aman untuk terbuka. Di romantic moment saat dating, tatapan lebih lama sekitar 3 detik plus bisa membangun kedekatan emosional yang lebih dalam. Bukan sekedar visual tapi koneksi. Saat menyelesaikan konflik, eye contact bisa membantumu menjaga hubungan tetap hidup bahkan ketika emosi sedang tinggi. Untuk kesopanan dan social awareness, kadang eye contact bukan untuk intensitas tapi untuk kehadiran yang sopan. Saat bertemu orang asing, sekilas tatapan dan anggukan kecil cukup untuk menunjukkan respect. Di acara sosial, eye contact bisa jadi jembatan halus untuk membuka percakapan tanpa terasa memaksa. Saat mengucapkan terima kasih, tatap sebentar. Ini membuat kata thank you, kata terima kasihmu terasa tulus dan bukan hanya formalitas.
Jadi teman-teman, eye contact yang nyaman itu bukan tentang menahan pandangan terus-menerus, tapi tentang ritme yang terasa manusiawi. Cukup hadir sekitar 4-5 detik, lalu dilepas perlahan. Seolah kamu benar-benar ada tanpa membuat situasi jadi tegang. Kalau pengen lebih halus, pandangan bisa bergerak natural antara mata dan area sekitar mulut, membuat koneksi tetap terjaga tanpa terasa kaku. Untuk yang masih canggung, tidak perlu memaksa tatapan langsung. Cukup arahkan ke area antara alis atau pangkal hidung, agar tetap terlihat engage tanpa paksaan. Ini yang disebut the third eye. Jadi di antara kedua alis ini dan hidung ya. Dan yang paling penting, ada momen ketika eye contact justru perlu dilonggarkan. Terutama saat seseorang sedang rapuh, malu, atau menarik diri. Karena di saat seperti itu yang dibutuhkan bukan intensitas, melainkan rasa aman untuk merasa dilihat tanpa merasa seperti dijudge. Pada akhirnya ini bukan soal teknik yang kaku, tapi soal kepekaan dalam membaca manusia. Karena bermanner itu bukan sekadar sopan, tapi tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai dengan tenang dan tulus. Dan disitulah kelasnya terlihat. Eye contact bukan tentang menatap lebih lama, tapi tentang tahu kapan harus hadir, kapan harus terhubung, dan kapan cukup memberi penghormatan. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu. Subscribe untuk yang belum. Klik likes, comments, bagikan. Ikuti terus ya. Sampai jumpa di ETQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.